Tes. Timernya masih 3 menit. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau ajak teman-teman nih yang cewek-cewek sama yang cowok-cowok buat duduknya majuan yuk ke depan. Ayo, maju satu baris saja. Ayo, Ci Jesslyn, dua Jesslyn, Hazel, boleh temenin anak-anaknya maju satu ke depan. Oke, yang belakang juga ya, maju. Ayo Hana, Agnes dan kawan-kawan. Teman-teman yang sekolah minggu, ayo maju ke depan. Oke. Nah, kok Kevin juga sama teman-teman sebelahnya maju ke depan yuk. Soalnya nanti biar yang baru datang bisa tahu gitu duduk di mana. Oke, thank you teman-teman. Sama sambil pindah-pindah, kalian boleh juga buat silent HP-nya, karena kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi supaya nggak fokusnya berpindah-pindah, kalian boleh silent dulu HP-nya. Oke? Dan teman-teman dipersilahkan untuk bersatu teduh. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Kurang semangat dikit ya. Coba ya, aku lebih keras lagi. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Oke, mantap. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Dan aku lihat nih di sini banyak nih wajah-wajah baru yang imut-imut yang lucu-lucu ya. Iya, Cici Bibi, Cici Sally. Nah, aku bersyukur banget kayak banyak anak-anak dari komisi anak yang udah naik ke remaja. Semoga teman-teman bisa terus bertumbuh di KR, terus happy-happy terus. Dan siapa yang setuju bahwa Tuhan kita itu baik banget? Boleh kasih jempolnya? Oke, banyak ya yang kasih jempolnya. Karena kita setuju bahwa Allah kita begitu baik, mari kita mulai ibadah kita dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Teman-teman, aku ajak buat bangkit berdiri. I can feel it in the air. Feel your praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it on, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise,
King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name Over all. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman. Dan bersertamu juga. Oke, teman-teman, sekarang kita ingin menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi teman-teman setuju bahwa Allah kita itu Allah yang baik banget. Dan aku yakin teman-teman ada saat ini juga merupakan dari pertolongan Tuhan. Dan teman-teman juga pasti saat ini satu-satu dari kalian, begitupun juga dengan aku, pasti punya pergumulan kita masing-masing. Entah itu yang masalahnya di sekolah, tentang pertemanan, keluarga, atau apapun itu, aku pasti nggak tahu. Tapi yang aku tahu, itu pasti di dalam sakit kita ada pertolongan Tuhan yang selalu menyertai teman-teman. Dan maka dari itu, mari kita melihat lagi kebaikan Tuhan, kita nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, dengar doaku. Di dalam sakitku, aku harap pertolonganmu. Oh Tuhan Yesus, aku datang sujud. Topanglah kakiku pada jalanmu. Di sepanjang hari ku menantimu. Berapa lama lagi harus mengeluh? Jauhkan daripada
menyembah Tuhan, kita nyanyiin lagu ini sebagai bentuk dari doa kita. Oh Tuhan Yesus, dengar doaku. Di dalam sakitku, aku harap pertolongan-Mu. Oh Tuhan Yesus, aku datang sujud. Topanglah kakiku pada jalan-Mu. Di sepanjang hari ku menanti-Mu. Berapa lama lagi harus mengeluh? Jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku. Di dalam pergumulan Kau penolongku. Hendak menyanyikan pujian bagi-Mu, Tuhan. Hendak menyanyikan pujian bagi-Mu, Tuhan. Teman-teman, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita meminta pengampunan dan dosa yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Dosa yang membuat hati Tuhan terluka, atau bahkan hati teman-teman kita yang terluka oleh perkataan dan perbuatan kita. Saat ini, mari kita mau datang ke hadiran Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapannya. Menjulangnya atas bukit Allah, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai belaun yang karam merindukan di ufuk timur bagi mereka. Teman-teman, aku ajak buat kita nyanyi lagunya di bait yang kedua, Salib-Mu Kristus. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikat di
kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja, yang mendukakan hati Tuhan dan juga sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, ajarlah kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Berita anugerah kita diambil dari Roma 5 ayat 8-9. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, ketika Kristus telah mati untuk kita, terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Selamat di tangan Tuhan Yesus. Tema kita hari ini, Tuhan tidak menjawab doa. Kira-kira apa ya itu artinya? Jawaban tersebut akan dijelaskan melalui firman pada hari ini oleh Koniko. Mari sekarang kita menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman. Ada
buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Oke, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ada persembahan dari paduan suara anak Nafiri. Boleh dipersilahkan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh
bagiku. Ya, sungguh pujian yang sangat bagus sekali gitu ya dari Cilia dan Nathan. Ya, biarlah lagu itu juga mengingatkan kepada kita semua tentang kemurahan Tuhan gitu ya. Kita ada sampai saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu saja kami ada sampai saat ini. Bahkan kami dapat tiba di tempat ini untuk bersama-sama berkumpul, menyembah-Mu, mengakui setiap dosa kami, dan kami juga dapat merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami, memberikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong agar firman-Mu itu tertanam di hati kami, semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah buah-buah itu dapat kami nikmati dan orang lain pun dapat menikmati buahnya itu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi rekan-rekan. Ya, jadi hari ini ramai sekali ya karena juga ada anak-anak sekolah minggu yang naik ke KR. Ya, teman-teman, jadi kita akan merenungkan tentang Tuhan tidak menjawab doa, tanda tanya. Kita akan merenungkan dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Jadi kita akan bacanya secara bergantian. Jadi hari ini ayatnya lebih panjang. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Oke. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Permohonan Abraham untuk Sodom. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Gantian. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi
ke-50 orang benar yang ada di dalamnya. Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan jika aku menemukan 45 di sana. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi. Bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Ya, demikian yang akan kita renungkan bersama-sama. Nah, teman-teman, judulnya kan tadi kan tema kita kan Tuhan tidak menjawab doa. Tanda tanya. Nah, menurut teman-teman, orang seperti apa yang dijawab doanya? Kenapa, Miss ya? Yang dikehendaki Tuhan. Orang suci, oke. Kalau teman-teman, kalau aku bilang gini, doaku pasti dijawab Tuhan, percaya enggak? Apa? Kamu tahu enggak, doa anak yatim piatu tuh didengar Tuhan loh. Saya tuh gak punya apa-apa gitu. Jadi kalau saya doa 50% lah. Nah kalau saya digabungin sama Cimit sih ini, nah baru 100% gitu ya. Enggak banget. Nah, ya udah ke-spill dong. Ya, jadi teman-teman ingat gak di minggu lalu lagu tekadnya apa? Tadi sebenarnya udah sih. Ada ingat gak? Gak ingat. Minggu lalu ngomongin tentang apa, hayo? Iya, doa sama dengan meminta. Terus lagu tekadnya apa kira-kira? Yang liturgos siapa? Yang depannya gini loh. Ya oke lah. Kenapa ya, Zal? Ya, doa mengubah segala sesuatu gitu ya. Ya, ini lagu yang kemarin gitu. Saat keadaan sekelilingku dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari lagu ini, kira-kira doa yang dijawab Tuhan ketika meminta, doa orang yang seperti apa sih? Orang benar gitu ya. Dibilang kan doa orang benar bila didoakan gitu ya. Jadi orang benar dan sebagainya. Dan yang menariknya dalam hal ini di sini dibilang gini, doa mengubah segala sesuatu. Ingat ya, doa mengubah segala sesuatu. Nah, saya akan membandingkan satu lagu lagi, tapi lagunya ini saya mau minta anak-anak yang suka main TikTok maju ke depan dulu deh. Nah, siapa yang suka main TikTok? Oke.
Oke, dari sekolah minggu ternyata ada. Boleh, aku lupa siapa namanya. Sampingnya. Oke, kalau nggak satu dari anak KR, satu dari anak KA yang naik ke KR. Nah. Bella, ayo Bella. Aku yakin kamu pasti bisa gerakan ini. Nah, nanti mereka gerak dan kalian tebak ya kira-kira itu lagunya lagu apa, oke? Mereka cuman gerak-gerak TikTok doang. Nah, ini terkenal banget. Bella mau? Oke Bella. Satu lagi yang anak ada yang suka main TikTok pasti akan tahu lagu ini. Oh ada tuh Jaslyn. Nah, ayo Jaslyn. Nah teman-teman tebak ya lagunya lagu apa? Javelin boleh. Teman-teman harus tebak ya, ini dulu terkenal banget ini. Oke. Kalian boleh di atas aja biar kelihatan. Jangan seperti itu dong. Oke. Udah? Tuh udah gini-gini. Aku bukan anak TikTok ini nggak bisa. Oke? Udah? Oke. Lihat dulu ya aku. Nih kita kasih bentar ya, kita kasih waktu guys. Ya boleh tuh, langsung masuk kali. Oke. Sabar ya guys, satu kali lagi ya, tenang. Udah tahu? Enggak. Oke. Iya, ini doang. Oke. Nah, teman-teman udah tahu belum lagu apa itu? Tuh udah gini-gini. Nah, kira-kira yang penggemar TikTok, Jaslyn udah ketawa-ketawa tuh, kayaknya udah bisa tuh. Oke, udah siap? Kira-kira kalian udah tahu belum lagu apa ini? Set. Enak ya. Oke, sekali lagi ya. Atau enggak kalian sambil nyanyi. Oke, gitu ya. Oke, gitu doang deh. Gitu doang ya. Nah, teman-teman lihat ya, kira-kira lagunya lagu apa kalau di TikTok? Udah siap nih. 1, 2, 3. Kan gini. Aku. Oke, Jaslyn mimpin. Jangan dinyanyi. Ini tuh. Nah, udah tahu lagunya? Udah tahu belum? Hazel mau jawab Hazel? Kalian yang cowok-cowok tahu nggak?
Oke, Odi apa Odi? Iya. Oke. Iya, padahal mau jadi konten TikTok loh tadi loh. Iya. Oke, udah pakai. Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, yang jadi pertanyaan kayak gini teman-teman. Nah, apakah doa yang kita panjatkan bisa mengubah segala sesuatu termasuk kehendak Tuhan? Tadi kan di awal lagunya doa mengubah segala sesuatu. Tapi di lagu kedua, Tuhan Yesus tidak berubah. Kira-kira apakah doa yang kita panjatkan bisa nggak sih mengubah segala sesuatu termasuk kehendak Tuhan? Jawabannya apa teman-teman kira-kira? Nah, kita belajar dari satu tokoh dulu ya. Namanya itu Abraham gitu. Nah, Abraham ini ciri-cirinya pertama gini. Dia itu adalah orang yang beriman. Kalau di lagu pertama dia masuk kategori ini ya. Orang beriman. Ketika Allah suruh dia keluar dari tempat tinggalnya yang padahal Tuhan gak kasih tahu di mana gitu. Tapi dia dengan imannya keluar begitu saja. Bahkan dibilang dia itu adalah orang yang benar dan sahabat Allah. Jadi Yakobus 2 ayat 23 dibilang gini. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi tokoh yang kita baca pada hari ini tuh dia adalah orang yang beriman, orang yang benar dan disebut dengan sahabat Allah. Jadi teman-teman kalau lihat karakternya Abraham, dia tuh OP banget gitu. OP apa ya? Overpower. Nah, udah beriman, benar, sahabat Allah gitu. Dia tuh udah kayak nge-cheat gitu. Pasti kalau misalkan ngelihat orang yang kayak gini tuh, kita pasti membayangkan doanya pasti didengar Tuhan gitu. Tapi apakah seperti itu gitu? Apakah Abraham ini bisa mengubah kehendaknya Tuhan? Dan kalau tadi kita baca teman-teman, Abraham ini udah kayak ibu-ibu di pasar gitu ya. Ya nggak Cici Kak? Dia tawar-menawar loh dengan Tuhan. Pertama dari berapa? 50. Ketika Tuhan pengen hukum Sodom dan Gomora, Abraham tuh bilang, Tuhan kalau misalkan ada 50, Tuhan jangan hukum. Terus Tuhan jawabnya apa? Oke lah, Tuhan tuh setuju. Oke, kalau ada 50 tidak akan hukum. Terus dia tawar lagi si Abraham. Jadi ke 45, 40, 30, 20, 10. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang tawar menawar dari Abraham ini ya. Jadi teman-teman ceritain Abraham ini ke mama kalian ya. Mama kalian tuh lewat gitu. Biasa 100.000 dapat 3 ini 100.000 bisa dapat 5. Jadi dia jago menawar gitu. Dan jawabannya adalah setuju. Pertanyaannya ketika Tuhan setuju, apakah Abraham mengubah kehendak Tuhan? Ayo, menurut teman-teman iya atau enggak? Siapa yang jawab iya? Angkat tangannya. Enggak ada. Siapa yang jawab enggak? Siapa yang enggak jawab dua-duanya? Ya, jawabannya adalah sebenarnya enggak gitu. Doa tidak mengubah keputusan dan ketetapannya Tuhan. Sekali lagi teman-teman ingat, doa tidak mengubah keputusan dan ketetapan Tuhan atau Allah. Kenapa sih kayak gitu? Kayak gini, siapa yang jago main gitar? Ya sini pemusik. Nah menurut teman-teman yang bisa main gitar, kunci yang F ada sebelah kiri atau yang kanan?
Iya benar, kiri kalian ya. Jadi yang sebelah sini lah ya. Jadi kunci F tuh yang susah gitu, yang semuanya mencet. Nah terus saya tawar gitu. Enggak lah, kunci yang F tuh yang sebelah sana aja lah, lebih gampang. Kira-kira benar atau salah? Hah? Enggak benar kan? Iya, kalau turunin satu ya. Ya, tapi kalau secara lihat dari gambar, sebelah itu kunci G, sebelah sini kunci F. Kalau misalkan teman-teman udah jago gitu ya, udah latihan bertahun-tahun, teman-teman lagi pencet kunci F, terus ada anak kecil yang bilang, kok itu salah kok, itu G. Nah, teman-teman kira-kira marah nggak? Enggak ya, karena anak kecil sih ya. Coba teman sendiri bilang, sok tahu lu. Nah jadi ini sebenarnya gambaran kita dengan Tuhan gitu. Kenapa sih doa kita tidak mengubah kehendak Tuhan? Karena Tuhan kita maha tahu. Dia tahu segalanya gitu. Bahkan dia adalah maha benar juga, maha kasih. Kalau misalkan dibandingkan dengan kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Oleh karena itu, ketika Tuhan menetapkan sesuatu, pasti dia menetapkannya dengan kebijaksanaannya, dengan hikmatnya. Dan kita nggak mungkin bisa mengalahkan hikmat Tuhan kan. Bahkan Raja Salomo yang berhikmat sekalipun tuh nggak akan bisa mengalahkan hikmatnya Tuhan gitu. Oleh karena itu ketika Tuhan sudah menetapkan dengan hikmatnya, kita tuh kayak sedang yang nggak ada apa-apanya sedang ngajarin Tuhan gitu. Sama kayak kita kalau kita udah jago main gitar, terus ada anak yang baru datang, terus dia bilang itu salah. Nah kita seperti itu gitu. Jadi doa tidak mengubah kehendak Tuhan dan ketetapannya, karena Tuhan adalah maha benar, maha tahu, maha kasih, dan maha-maha yang lainnya. Jadi teman-teman, oleh karena itu ketika kita berdoa, pasti jawabannya ada 3. Jawabannya adalah iya, tidak, dan tunggu. Jadi teman-teman, ketika berdoa, Tuhan pasti mendengar, tapi jawabannya lah yang berbeda gitu. Teman-teman minta sekolahnya bisa lancar, Tuhan dengar gitu. Tapi apakah jawabannya iya, tidak, tunggu? Nah itu jadi kehendak Tuhan. Kalau misalkan kita udah paham gitu ya, doa kita nggak mengubah kehendak Tuhan, jawabannya pun bisa ditolak Tuhan. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Untuk apa kita berdoa gitu? Kalau misalkan doa tidak mengubah keputusan Allah, untuk apa kita doa gitu? Minggu lalu kita belajar tentang meminta. Kalau misalkan kita minta tapi ujung-ujungnya keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan, lalu untuk apa gitu ya kita berdoa dan kita meminta gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman tadi baca teksnya, kita menemui bahwa Abraham tahu Tuhan menghukum Sodom karena Allah sendiri yang kasih tahu gitu. Allah mau datang ke Abraham karena Allah ingin membangun relasi dengan Abraham gitu. Jadi ketika kita berdoa, tujuannya tuh bukan kita mengubah kehendak Tuhan, tapi ketika kita berdoa, kita justru sedang membangun relasi dengan Tuhan. Teman-teman, sekalipun teman-teman gak berdoa minta makan gitu, Tuhan pasti akan menyediakannya gitu. Tapi kenapa sih kita berdoa, meminta makan, meminta segala sesuatu? Itu karena Tuhan ingin kita mempunyai relasi dengan Tuhan gitu. Jadi tujuannya ketika kita berdoa, ketika kita meminta, bukan mengubah tetapi ada relasi antara kita dengan Allah. Terus yang kedua adalah dari doa itu kita justru semakin mengenal isi hati Allah. Kalau misalkan kita doa,
Tuhan, aku nggak ada duit buat beli narkoba nih. Tuhan kasih dong. Kira-kira hati Allah jawab ya atau enggak? Enggak kan? Jadi ketika kita berdoa, kita justru juga belajar loh hatinya Allah. Ketika Tuhan bilang enggak, berarti sebenarnya Allah tidak menginginkan itu gitu. Kita doa, Tuhan semoga dia suka sama aku. Kalau Tuhan jawab enggak, berarti hatinya Tuhan bilang kamu tuh bukan sama dia gitu. Jadi ketika kita berdoa, kita mau mengenal isi hati Allah. Dan yang terakhir adalah ketika kita berdoa, kita itu sebenarnya sedang berserah kepada Tuhan. Kita menyadari siapa diri kita. Kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang berdosa, dan kita butuh Tuhan untuk ada dengan kita gitu. Jadi teman-teman, ketika kita berdoa, ingatlah 3 hal ini. Kita membangun relasi dengan Tuhan, kita mau mengenal isi hatinya Tuhan, dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun jawaban terhadap doa kita serahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Iya, enggak, tunggu, kita menyerahkan segalanya. Dan terakhir ini teman-teman, ingatlah tentang salibnya Yesus Kristus gitu. Karena di sanalah Tuhan memberikan atau melakukan yang terbaik untuk kita semua. Dia yang dari atas mau datang ke dunia, bahkan sampai rela disiksa, dihina, sampai mati di kayu salib untuk kita. Jadi teman-teman, gak perlu takut gitu ya. Ketika kita meminta, ingatlah Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Apapun jawabannya, iya, tidak, tunggu. Tuhan punya rencana yang terbaik dan Dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang merendahkan hati kita. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami melihat bahwa ada Tuhan yang melakukan yang terbaik untuk kami. Ketika kami melihat salib-Mu, kami melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami meminta kepadamu, sekalipun jawabannya tidak, tetapi kami tahu bahwa itu yang terbaik untuk kami. Dan kami yakin ya Tuhan, apapun jawaban yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua juga untuk kebaikan kami dan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus mengingatkan kami ketika kami berdoa. Kami bukan hanya sekedar meminta, tapi kami mau belajar untuk membangun relasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga ketika kami berdoa, kami mau mengenal isi hati-Mu. Semakin lama semakin kenal. Dan biarlah kami juga dapat menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Biar Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman dengan bangkit berdiri sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita mau naikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita mau mendoakan kebaktian peneguhan Pendeta Markus Hadinata yang akan memulai pelayanannya sebagai pendeta aktif di GKI Perniagaan. Dan yang kedua kita juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari pusat dan cabang yang hari ini udah resmi naik ke KR. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin jalannya ibadah hari ini dari awal hingga pertengahan. Sekarang kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh jajaran pemimpin di Indonesia ini agar mereka dapat bekerja dengan baik dan adil. Kami mau berdoa untuk kebaktian peneguhan Pendeta Markus Hadinata yang akan memulai pelayanannya sebagai pendeta aktif di GKI Perniagaan. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanannya agar menjadi berkat dan dapat bertumbuh bagi dan juga dengan jemaat Pernias. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah resmi naik ke KR. Semoga mereka dapat bertumbuh bersama dan menjadi komunitas yang saling mendukung. Terakhir, tidak lupa kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berhalangan hadir hari ini, baik yang memiliki pergumulan maupun sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang pimpin mereka untuk melalui semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita ingin memberikan persembahan kita. Dan ayat persembahan kita diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita sambil memuji namanya. Ku beri persembahan dalam Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hadilah, bawa persembahan, datanglah segera. Musik saja. Untuk teman-teman yang udah memberikan persembahan, aku ajak buat bangkit berdiri. Kita nyanyiin lagi lagu ini dari bait pertama sampai yang terakhir. Ku beri persembahan. Ku
beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena kami hari ini boleh sama-sama ibadah dan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik dari kita Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang mengelola persembahan kami supaya kiranya persembahan kami boleh dapat digunakan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Firman hari ini yang dibawakan Koniko dapat dimengerti gak sama teman-teman? Kalau iya, boleh kasih jempolnya lagi. Oke, thank you teman-teman. Ya, menurut aku firman dari Koniko hari ini sangat dapat dimengerti oleh aku dan teman-teman sekalian juga. Dan aku juga mau nanya nih sama Sally, kira-kira apa yang Sally dapat hari ini? Apapun jawaban dari doa kita, itu merupakan hal yang terbaik dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik juga untuk kita, gitu sih Ci. Oke, thank you Sally. Dan aku setuju sama apa yang Sally bilang. Dan aku juga mau cerita sedikit nih tentang pengalaman aku. Jadi teman-teman tahu kan kalau kita kemarin itu ada camp remaja, tahu gak? Tahu. Oke, tahu, betul. Nah, ada pergumulan yang kita hadapin dari aku dan teman-teman panitia kayak mengenai peserta camp remaja. Nah, jadi kayak kita para panitia itu kayak sempat sedih, terus kayak pokoknya bingung gitu mau cari peserta camp tuh kemana lagi karena yang daftar itu sedikit. Jadi kita sampai kayak Cicika, penatua dari KR Pernias. Cicika tuh ajak buat kita doa setiap hari. Kita doa, kita angkat doa tentang mengenai peserta camp dan lain-lain. Terus kita juga sampai puasa. Karena kita udah benar-benar berserah gitu sama Tuhan. Karena kalau bukan izin Tuhan kayak siapa lagi gitu. Nah, tapi at the end aku bersyukur meskipun target kita yang tadinya kayak sekitar 70 pesertanya, tapi ada 40-an orang yang daftar di camp remaja. Dan menurut kalian itu sesuai target dan Tuhan menjawab doa kita atau enggak ya? Iya atau enggak? Enggak. Ya enggak, teman-teman. Nah, Tuhan itu kelihatannya kayak gak jawab gitu doa kita. Padahal kita minta peserta yang lebih lagi gitu. Tapi hari ini aku diingetin lagi bahwa kehendak Tuhan itu tetap dan Tuhan itu udah siapin yang terbaik gitu buat kita. Kayak aku bersyukur dari 40-an anak itu mereka boleh kenal satu sama lain. Mereka boleh saling dekat sama pembimbing-pembimbingnya. Dan aku bersyukur sih akan hal itu. Dan saat ini juga ada beberapa dari anak camp kayak Nashel, terus Meta dan lain-lain yang bisa juga gitu ikut di KR dan bisa bertumbuh juga di sini bareng-bareng sama aku. Dan karena kebaikan Tuhan, aku mau ajak teman-teman untuk kita angkat satu pujian. Lagunya itu tentang waktu Tuhan, yang Tuhan itu nggak selalu menjawab doa, tapi Dia itu selalu memberikan hal yang terbaik di waktu yang tepat. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, teman-teman boleh terus gitu meminta apa yang kalian inginkan sama Tuhan. Tapi biarkan aja Tuhan yang menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan aja gitu.
di waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, biarlah kita mengingat waktu Tuhan pasti yang terbaik dan jawaban Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk berkat dan Tuhan mau mendengar kami dan menjawab kami. Biarlah kehidupan kami serahkan kepada tangan-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong dan menyertai kami di dalam waktu-waktu kami ke depan, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami dan sebagainya. Tuhan saja yang menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya,
Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Nggak ada lagi nih. Selamat hari Minggu lagi teman-teman. Oke, aku mau bacain warta lisan buat hari ini. PPT-nya udah ada belum ya? Oke, warta lisan untuk minggu ini. Welcome to KR Pernias, teman-teman yang baru datang hari ini sama anak sekolah minggu. Oke. Tema kebaktian kita minggu ini adalah Tuhan Tidak Menjawab Doa yang dipimpin oleh Koko Nicholas. Sama minggu depan tema kita adalah The Silent Prayer yang dipimpin oleh Pendeta Samuel. Job pelayanan hari ini, minggu ini, pemimpin liturginya ada Civanessa sama Sally, PP-nya ada Odi, BWDS-nya ada aku, PIC-nya Ci Stefanessa, MCCG-nya Koanius, sama absennya Grace. Pemusiknya, pianisnya itu ada Cimitzi, gitarisnya Ko Carlos, singernya ada Phoebe sama Wilson, dan drumnya ada Hansel. Untuk Momet, soundnya ada Koderen, slide-nya ada BK, switchernya ada Ciwidia, sama kamera belakangnya ada Ko Frans. Lalu untuk aktivisnya, PJTD-nya hari ini ada Kila, Asher dan kolektannya ada Jennifer, Abel, Kenneth, sama Gavin. Job pelayanan minggu depan, pelayannya ada pemimpin liturginya ada Ko Steven sama Nicholas, PP-nya ada Cheryl, BWDS-nya ada Hazel, PIC-nya Ilona, MCCG-nya ada Hansel sama Cidev, Devina EM, absennya ada Cikeni, terus pemusiknya ada pianisnya ada Vilona, gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Hannah sama Marvel, dan kajian atau drumnya ada Melvin, Ko Melvin. Movetnya ada soundnya ada siapa? Daniel. Slide-nya ada Jesslyn N, switchernya ada Ciardel, kamera belakangnya ada Odi. Lalu untuk aktivisnya PJTD-nya ada Meisha, Asya dan kolektannya ada siapa? Ada Fanny, Grace, Brandon, Christensen. Nah untuk pembinaan minggu ini Alpha ada pembinaan keselamatan anugerah 2, Beta ada KTB dengan tema romance, sama Omega hari ini ada interview. Lalu ini ada kebaktian untuk peneguhannya Pendeta Markus Hadinata di hari Senin 19 Agustus, jadi minggu depan. Jangan lupa untuk datang ya. Oke itu aja, happy Sunday. Halo. Oke.
Happy Sunday semuanya. Udah lama nggak nge-MC loh ini loh. Oke, sebelum lanjut ke CG, apakah ada publikasi? Tidak ada? Siapa angkat tangan? Ceril, angkat tangan. Oke. Oh ada. Oh, Niko. Oke, silakan kok. Ya, selamat hari Minggu teman-teman sekali lagi. Ya, jadi teman-teman yang berusia 20 ke atas, nah teman-teman bisa join acaranya KP. Tanggalnya adalah, boleh tanggalnya 25 Agustus setelah ibadah KP. Jadi nanti kita akan ada kebersamaan dengan anak-anak KP. Nah, boleh minta tolong, ini ada videonya, video singkat. Nah, judulnya adalah Grow With Us. Nah, saya harap-harap No teman-teman sé juga qué kayak pasó, que no con... Ya. Ya, jadi saya harap teman-teman kesandung terus ke-scan gitu ya, supaya ikut join acara kita bersama antara anak-anak KR yang masih berusia 20 ke atas bisa join sama anak KP dan kita kebersamaan bersama-sama gitu ya. 25 Agustus setelah KP. Mungkin bisa dicatat tanggalnya dan jamnya. Jadi dan kalau join bisa bit.ly yuk join KP untuk pendaftarannya. Tenang guys, pasti ada konsumsi guys. Ya kan kok? Ah, tuh udah oke kan? Nah. Oke, terima kasih. Oke, thank you Niko. Jangan lupa daftar Grow With Us di tanggal 25 Agustus. Oke, hari ini yang udah di-mention dari tadi pagi, kita hari ini akan menyambut bersama-sama adik-adik dari sekolah minggu. Kok gue salah nunjuk ya? Adik-adiknya ke Melvin. Oke, tapi sebelum itu ada anak baru. Boleh berdiri? 2 ya? Oke. Oh, ada sekolah minggu juga? Oke, boleh langsung aja deh kita maju ke depan semua anak-anak sekolah minggu. Semuanya ayo kita maju ke depan. Itu pasti perlu digituin gak sih? Maju. Masih perlu gak sih? Ayo semuanya maju ke depan. Ayo Cedric, let's go. Agnes. Ayo. Let's go. Maju. Let's go, ayo maju. Jangan malu-malu guys, jangan malu-malu. Tenang. Ada lagi yang baru kah yang terlewat? Nina? Sigma? Oh my God. Bolehkah saya minta mic satu lagi? Oke, Nesa jadi asisten saya, enggak ada yang bercanda. Oke guys, boleh kasih tepuk tangan buat adik-adik ini. Oke, kalau tidak ada yang baru selain mereka, ya jadi teman-teman semuanya, hari ini mereka resmi naik ke komisi remaja, ada yang dari sekolah minggu pusat, cabang atau dari manapun, mereka hari ini akan resmi bergabung dengan KR dan juga kita akan menyambut mereka dan siap untuk bertumbuh bersama. Tapi sebelum itu, aku mau minta kalian untuk kenalin diri. Tapi boleh gak sih kalian jangan terlalu pojok? Siniin lagi. Ayo. Oh yaudah. Oke. Nah, aku pengen minta kalian buat kenalin diri. Tapi jangan takut. Jangan takut karena mereka semua masih sepantaran kalian. Aku juga masih sepantaran kalian, masih SMP gitu ya. Ya, biar kenal, boleh kenalin namanya siapa, umur berapa, sekolah di mana, terus hobinya apa? Jangan template banget ya hobinya apa. Oke. Oh nggak apa, hobi. Oke, siap. Karena yang sering muncul itu yang di sini, aku pengen mulai dari sini ya. Silakan nanti mic-nya dioper, boleh langsung. Karena kamu lucu gitu ya. Nanti kalau kamu bilang lu hai gitu, nanti kalian sapa ya, hai gitu ya.
Oke, silakan. Hai semuanya. Halo. Nama aku Jevelyn. Umur aku 13. Aku sekolah di Kristen Yusuf. Hobi aku tuh nyanyi sama rebahan. Yeay. Mantap. Rebahan is the best. Lanjut. Hai semuanya, Halo. nama aku Agnes. Hai Agnes. Aku umur 14. Aku sekolah di SMP 64 di Jakarta Pusat. Hobi aku nyanyi sama dengerin musik. Welcome Agnes. Boleh lanjut. Hai semuanya, Halo. nama aku Nadine. Aku umur 13. Aku sekolah di BHK. Hobi aku nari sama nyanyi. Hai Nadine. Halo semuanya, Halo. nama saya Chandra Emmanuel Alfonso dan saya umurnya 13. Saya sekolah di sekolah SBM dan hobi saya berenang. Hai Chandra. Hai semuanya, Halo. nama saya Cedric, saya umur 13, saya hobinya main gitar. Hai Cedric. Ditunggu ya main gitarnya ya. Ini adiknya Sheryl ya BTW ya. Samping adiknya Didi. Halo. Halo semuanya. Halo. Nama saya Ben, sekolah di Budaya. Hobi saya main game. Hai Ben. Halo semuanya. Halo. Nama saya Philip, umur saya 12. Saya hobinya main game. Saya sekolah di Seci. Hai Philip. Hai, nama aku Joshua, umur aku 14. Aku sekolah di Penabur Gading Serpong. Hobi aku main piano. Hai Joshua. Akhirnya banyak pemusik. Hai, nama saya Justin, umur saya 13, saya sekolah di YPBDN dan hobi saya main game. Hai Justin. Justin ini adiknya Immanuel dan Gracie Murangkir. Halo semuanya. Halo. Nama saya Florencia, saya sekolah di SMP Budaya. Hobi saya baca novel. Hai Floren. Hai semuanya. Halo. Nama aku Felika, umur aku 13. Aku sekolah di Budaya Mulia. Hobi aku nari. Hai Felika. Ingat nggak dari ujung siapa namanya? Jevelyn. Cedric, Ben, Philip, Joshua, Justin, Floren, Felika. Coba dari sini, coba dari sini. Coba dari sini, siapa? Coba 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, jadi nanti pas ketemu di luar atau dimanapun, tolong disapa, dikasih tos. Jadi jangan sampai merasa asing gitu ya. Oke teman-teman, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyambut mereka, kita mau sama-sama katakan, guys, kita hari ini merasa bahagia karena kalian ada bersama kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
Oke, karena tadi udah pada hafal, aku meminta kalian sekali lagi sebutin nama mereka. Dear bla bla bla, welcome to KR. Tapi langsung serentak ya. Dear Javelin, Agnes, bla 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 ya. Kalian tadi udah hafal loh ya? Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Dear Javelin. Welcome to KR. Oke, kita akan foto bersama, teman-teman silakan duduk. Untuk Ilona silakan hadiahnya boleh diberikan. Oke, silakan ambil dulu hadiahnya. Oh ya, thank you. Oke, kalau sudah kita boleh ke tengah dikit. Yang cowok boleh di bawah ya, kita akan foto bersama. Oke, yuk cowok-cowok boleh di bawah, kita mau foto bersama dulu. Yes, ceweknya boleh di belakang. Oke, agak kesini banget ya. Senyum. Oke, silakan duduk kembali adik-adik semuanya. Guys, yang ulang tahun bulan Juni kan ya bener ya? Juni boleh angkat tangan nggak? Ada hadiah, mau dikasih hadiah. Waktu itu belum ya hadiahnya ya? Bener gak? Ya, yang merasa ulang tahun bulan Juni boleh angkat tangan karena akan dikasih hadiah oleh Cici Ilona. Gak ada yang mau angkat tangan? Jesslyn, ada Jesslyn, bukan. Ada Velika ya bener ya? Velika. Oh Julie, sorry, Julie. Pak. Julie, ada Abel. Boleh angkat tangan lagi, Yosef. Yuk semuanya angkat tangan, 1, 2, kok semuanya? Yang ulang tahun bulan Juli angkat tangan, 1, 2, 3. Abel doang, Yosef. Jenny, 3 ya Ilona ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, guys, aku ada info bentar. Jangan lupa hari ini teman-teman yang pengen main futsal, yang suka nendang-nendang, boleh banget join di olahraga kita nanti sore. Jam berapa? Jam 6 sore sampai jam 8 malam. Itu di lapangannya di Orion. Oke. Guys, kali ini aku pengen main game, tapi karena waktunya gak keburu, tadinya mau main Kahoot dan semacamnya, tapi karena gak keburu, aku akan decide bacain soalnya aja. Oke? Nah. Buat kalian yang mau jawab nanti silakan angkat tangan aja ya. Jadi nanti aku bakal, boleh dengerin dulu. Aku bakal bacain suatu kuis. Kuisnya gampang banget. Ini karena kita lagi kemerdekaan, lagi masa-masa seneng-senengnya gitu ya. Kita pengen sama-sama kuis soal Indonesia dan sekitarnya. Sekitarnya bisa orang-orangnya, bisa apanya gitu ya. Jadi silahkan nanti kalian boleh jawab lah pokoknya intinya. Oke. Siap gak semuanya? Oke. Aku mau minta siapa ya? Mau minta Ko Frans, maju Frans. Mau minta Frans untuk bantuin aku ngelihat siapa yang angkat tangan duluan. Frans akan jadi judge hari ini. Frans the judge. Oke. Pertanyaan ini tentang pengetahuan, ada juga hitung-hitungan, ada juga pertanyaan-pertanyaan random. Kelihatan kah Frans begitu? Oke. Nih, teman-teman dengerin ya. Ini agak rancu soal pertama. Gak boleh, Frans gak boleh ikut. Oke. Pertanyaan pertama. BPU PKI singkatan dari, dengerin ya ini ada ABC ya. A.
Badan penyedia usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. B. Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. C. Badan penyelidik usaha-usaha panitia kemerdekaan Indonesia. D. Badan panitia usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Aku hitung dulu. 1, 2, 3. Frans yang pilih ya pokoknya ya. Frans, kasih mic-nya Frans, sebentar. Wait. Tes, karena kamu paling semangat kamu. Angkat tangannya harus semangat ya kayak dia. Jawabannya B. Apa tuh B? Hasil Google. Badan persiapan apa sih? Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, benar. Bener. Oke, Kevin 1 poin. Kevin, Joshua, maaf Joshua, banget 1 namanya. poin. Agak sembarangan ya namanya ya. Apakah Ilona boleh bantu aku catat Ilona poinnya? Joshua 1. Oke. Next. Pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki terjadi pada A. 13 Agustus 1945. B. 16 Agustus. C. 15 Agustus. D. 14 Agustus. 1, 2, 3. Odi itu angkat tangan. Odi, oke. Berapa Odi? Nggak boleh C yang lain. 15 Agustus 1945. Udah. Oke, bener Odi. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Bangsa terlama yang menjajah Indonesia. Ini gampang, tapi dengerin dulu. A. Portugis, B. Inggris, C. Jepang, D. Belanda. 1. Turun dulu. Turun. 1, 2, 3. Koyul sih duluan. Oke, turun. Sekali lagi. Turun. 1, 2, 3. Kamu berapa? D. Belanda. Benar. Yeay. Namanya siapa? Justin. Kenal gak Frans? Iya Justin kan. Bukan Kevin ya. Oke, Justin 1 poinnya Ilona. Oke, ini seputar Jakarta. Nama sebelum dari Jakarta adalah, sabar dulu ada banyak pilihan. Turun. A. Jayakarta. B. Sunda Kelapa. C. Batavia. D. Tokobetsu Shi. 1, 2, 3. Karena kamu panggil saya. Iya kamu. C. Batavia. Bener gak? Salah. Sebelum Jakarta ya, Batavia benar pernah jadi nama Jakarta. Tapi sebelum Jakarta resmi itu apa gitu. Oke, ulang Frans, coba. Oke. 1, 2, 3. Yang benar-benar sebelum Jakarta apa? Oke, gitu. kamu. Sunda Kelapa. Salah. Oke. Sunda Kelapa awal-awal. Sisa Sebelum 2 lagi. Jakarta banget. Gitu. Sisa 2 lagi pilihannya. Oke, gugur. Karena Batal. gampang banget ya. Sebelum Jakarta, Indonesia dijajah sama siapa? Belanda, Jepang guys. Berarti namanya Tokobetsu Shi. Itu nama Jakarta sebelum ganti ke Jakarta gitu ya. Aku juga baru tahu internet tadi pagi. Oke, ini soal hitung-hitungan. Jadi silakan dihitung ya. Siap? Siap kalkulatornya atau otaknya? Oke. 7 kali 7 kali 10 kali 5. Oke. Berapa? Benar. 245. Wih. 245. Salah.
Ulang. Ulang. Mau ganti soal apa tetap? Ganti soal, jangan disebutin guys jawabannya guys. Kan disebut Nanti dulu. gugur. Oke, dengerin ya guys ya. Ibu kota Nusantara akan segera menjadi ibu kota menggantikan kota Jakarta. Di provinsi manakah Nusantara? 1, 2, 3. Sabar, ulang. Turun, 1, 2, 3. Kamu sampai diri nih, kamu nih. Kamu sampai berdiri. Kalimantan. Kalimantan apa hayo? Taunya di Samarinda. Itu bukannya. Samarinda di mana ya? Sabar cari dulu. Kalimantan. Ya Samarinda di mana gitu? Sebentar ya. Kalimantan Barat. Oh. Salah. Oke, gugur. Oke. Karena sudah banyak yang Google ya tadi ya. Sayang sekali. Kamu tahu ya apa? Kalimantan Timur. Iya, tapi nggak dihitung poin. Yeay. Ayo lanjut. Tapi kamu bener, Kalimantan Timur. Samarinda Kalimantan Timur. Oke, ini pertanyaan Alkitab sekarang. Oke. Siapa orang yang terkenal sebagai Raja Israel dan membunuh Goliat? 1, 2, 3. Immanuel. Raja Daud. Benar nggak Cigres? David jawabannya. Ya benar, David ya, atau alias Daud. Oke, Immanuel 1 poin. Oke, sebutkan 3 anak Nabi Nusa. Sabar dulu, 1, 2, 3. Nah, oke, kamu. Sem, Ham, Yafet. Benar. Anak bungsunya siapa? Oke, Javelin 1 poin ya, Ilona. Oke, sabar, cari dulu yang gampang. Oke. Ini pilihan ganda lagi.